Assalamualaikum Pak Rijiman. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana keluarga sana sehat Pak di rumah? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sekarang kelas mana aja ngajar Pak? Saya ngajar di kelas 9 Pak. Kelas 9. Bapak kira-kira mengajar siswa di sini di kelas Bapak sudah bagaimana kondisi siswanya Pak? Inilah Pak yang mau saya ceritakan. Jadi mudah-mudahan nanti saya bisa dapat solusi dan kita akan mencari Pak ya. Iya. Jadi saya ini kan mau ngajar nih Pak. Tentang materinya tentang iklan nih Pak. Iya. Cuman saya bingung nih Pak. Proses pembelajarannya gimana di sekolah saya kan lagi banyak kurang media yang bisa mendukung proses pembelajaran saya secara digital gitu. Secara digital gitu. Memanfaatkan IT jaringannya kurang lancar nih Pak. Terus anak-anak juga semuanya belum punya perangkat digitalnya. Jadi saya ingin menerapkan itu tapi ya kondisinya kayak gitu Pak. Selama ini yang Bapak lakukan apa Pak? Selama ini pembelajaran karena memang saya belum bisa mempraktikkan yang versi digitalnya, jadi saya lebih banyak pembelajarannya secara konvensional Pak. Konvensional ya Pak ya? Jadi materi Bapak tadi ambil ada tentang iklan. Kemudian selama ini Bapak melakukan selama konvensional, betul ya? Nah, iklan kira-kira kalau di konvensional kan menurut Bapak bagaimana Pak? Ada teknik nggak kira-kira? Bisa juga sih Pak, secara konvensional itu bisa. Cuma kurang update aja sih Pak dengan perkembangan sekarang kan. Kalau sekarang kan orang semuanya udah handphone gitu kan. Maksud saya itu biar anak-anak itu update juga Pak. Mereka bisa memanfaatkan gadgetnya juga untuk iklan, mungkin nanti bisa digunakan keterampilan itu ketika dia nanti udah masyarakat gitu kan. Itu makanya saya mengajaknya pembelajarannya kayak gitu Pak. Kira-kira kalau iklan itu selain di gadget bisa kita tampilkan di mana Pak? Kira-kira? Kalau selain di gadget ya di media sosial ya pembahasan diskusinya. Kalau untuk di kelas sendiri bisa nggak? Di kelas sebetulnya berat Pak. Di kelas karena kalau perangkat yang tidak ada ya otomatis nggak bisa. Kalau anak-anak kira-kira belajar tentang iklan sendiri gimana Pak? Mereka bisa melihat di mana Pak? Selain di gadget atau selain di itu? Biasanya mereka kalau saya sering membuat pertanyaan pemantik itu mereka Pak. Selain di media sosial mereka lihat iklan itu di mana aja. Mereka biasanya kalau pas pergi ke kota gitu kan, mereka lihat iklan-iklan di jalan tuh Pak, iklan motor misalkan, iklan produk apa gitu kan. Nah itu paling mereka Pak ceritanya karena itulah yang bisa mereka lihat secara nyata. Berarti kan anak-anak ini yang Bapak katakan tadi mereka sudah pernah ke kota melihat iklan. Berarti secara anak-anak apakah kira-kira sudah punya enggak Pak bayangan iklan itu seperti apa? Pernah enggak mereka lihat? Ya pernah lihat kan? Nah, kira-kira kalau mereka mempraktikkan sendiri di kelas itu bisa nggak Pak? Kalau dari pengalaman nyata mereka yang pengalaman yang pernah mereka lewati ya sama mereka lihat iklan-iklan yang sudah yang model lama gitu, konvensional gitu ya, bisa sih Pak. Jadi kira-kira dari hal itu tujuan Bapak mempelajarkan iklan itu tujuannya apa Pak secara spesifik? Tujuannya biar anak-anak punya keterampilan memasarkan produk. Mungkin pikiran saya ini salah satu keterampilan apa 21 yang harus dimiliki anak, itu terampil dalam menjual produk atau nanti mereka menjadi seorang pengusaha itu kan tidak tahu Pak ya. Jadi salah satunya dengan punya keterampilan membuat iklan gitu. Seperti itu Pak ya. Jadi ketika itu Bapak akan mengajarkan bagaimana mereka untuk memasarkan, membuat iklan segala macam. Nah, tadi kita udah anak-anak udah punya nih. Tadi Bapak menyampaikan dia pernah melihat iklan. Nah, kira-kira dari tujuan itu, Bapak kira metode apa yang Bapak akan sampaikan di kelas kalau tidak di gadget terbatas, internet terbatas Bapak bilang tadi kan. Nah, kira-kira tapi ya, Bapak udah mengatakan bahwa anak-anak sudah pernah melihat iklan sebelumnya. Nah, kira-kira ada tidak terbayang di pikiran Bapak kira-kira mau ngapain sih anak-anak ada di kelas saya, metode yang Bapak ingin lakukan di kelas? Melihat daya dukungnya seperti itu Pak, saya pernah kan terbesit Pak. Jadi ya udah kita manfaatkan seperti yang ada aja. Nanti saya buat kertas print gitu kan. Ya. Kertas. Kemudian saya bawa ke kelas.
Maksudnya karena di tempat saya jaringannya kurang lancar dan anak-anak tidak semua punya gadget. Mungkin itulah salah satu Pak yang apa nanti coba saya akan terapkan di kelas. Kertas. Nah, kira-kira dari kertas itu anak-anak nanti apakah Bapak akan seperti apa Pak metode? Apakah individual, apakah secara kelompok atau gimana Pak? Yang lebih baik dulu. Nanti sepertinya akan berkelompok Pak. Nah, ya saya akan buat kertas nanti contoh-contoh iklan, terus teknisnya bagaimana, kalimatnya apa gitu kan, dibuat menarik seperti apa gitu kan, Ya. menarik perhatian orang yang akan membeli atau calon membeli lah yang membaca iklan yang kita buat. Karena Bapak sudah merencanakan tadi prosesnya sudah ada. Kira-kira bagaimana Bapak mengatasi anak-anak yang belum pernah melihat iklan, misalnya belum pernah ke kota atau belum tidak punya HP, tidak punya TV di rumah. Bagaimana Bapak mengatasi itu dalam belajar Bapak? Kalau yang itu mungkin saya akan memberikan bahan yang berbeda nanti Pak. Oh ya. Ya, bahan pembelajaran yang berbeda dengan anak yang sudah punya pengalaman awal gitu Pak ya. Itu anak yang masih nol pemahamannya, nanti saya sajikan konten yang tersendiri gitu ya, agar mereka bisa menyesuaikan dalam proses pembelajaran. Nah, dapat nih Pak. Bapak udah metode sudah dapat, untuk ujian sudah dapat, bagian mengajar sudah dapat. Nah, kira-kira di ujungnya nanti Bapak kira-kira bagaimana melakukan penilaian atau asesmen untuk anak-anak tadi Pak? Kan banyak berbeda, ada yang sudah dapat, ada yang belum. Apakah disamakan atau bagaimana Bapak prosesnya? Ya, baik Pak. Jadi sesuai dengan rencana yang sudah saya buat, mungkin saya nanti akan membuat asesmen yang bervariasi, Ya. sesuai dengan kondisi anak ya. Ada yang sudah mungkin kalau anak yang baru pemahamannya nol itu tidak disamakan dengan anak yang sudah punya bekal awal Pak ya, yang Ya, sudah ya. pemahamannya setengah ataupun yang sudah memahami seutuhnya. Saya akan membuat asesmennya berbeda Ya. sesuai dengan target atau tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang. Nah, ketika dalam melakukan pembelajaran tadi kan ada Bapak berencana akan berkelompok Pak ya. Ya, Terus ada siswa yang tidak punya pengalaman awal tadi, Bapak akan mencari metode yang membekali mereka segala macam. Nah, kira-kira bagaimana pikir menurut Bapak keaktifan siswa nanti gimana? untuk menggerakkan mereka gitu. Iya, ya. betul. Nanti di kelompok mereka kan akan mengamati juga. Ada yang kalau yang anak yang punya pemahaman awal yang nol, nanti mereka saya berikan sajiannya mengidentifikasi dulu bagian-bagiannya. Anak yang sudah pemahaman awalnya baik, mereka akan nanti langsung action. Nanti kan bukan tidak lagi mengidentifikasi Pak. Mungkin mereka akan membuat desain iklan. Anak yang sudah paham nanti saya akan coba mereka langsung action membuat iklannya. Ya. Jadi kira-kira fokus yang ingin Bapak kembangkan dari pembelajaran Bapak nanti itu apa Pak? Sehingga saya bisa kita sama-sama atau kita sama-sama berefleksi nanti di rumah. Apa yang mau Bapak kira fokus pengembangan ini Bapak lihat dari pembelajaran ini? Ke anaknya Pak ya. Ke anaknya. Maksud Bapak yang pengennya ke anaknya atau metode Bapak mengajar atau cara mengaktifkan siswa, kira-kira Bapak ingin mengembangkan fokus yang mana? Oke. Untuk anaknya jelas Pak, saya ingin anak itu punya keterampilan mampu memanfaatkan iklan itu sebagai cara berwirausaha di era serba digital sekarang. Ya. Terus kalau tujuan saya ya saya ingin tidak hanya sekedar iklan itu dipelajari, tapi dia bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti Bapak fokusnya ke pembelajarannya yang mau saya nilai atau mau saya supervisi yang mana Pak? Maksudnya bagiannya. Apakah cara metode Bapak pembelajarannya atau metode yang lain? Atau cara Bapak memberi asesmennya atau cara aktif siswa, juga bagaimana yang ingin Bapak kembangkan? Saya pinginnya diproses Pak nanti ya. Proses ya. Ada Oke. proses. Mungkin nanti kalau saya ada kesulitan diproses, saya minta nanti Bapak bisa dimasukkan dan sebagainya. Nah, kira-kira kapan nih Bapak siap untuk kita supervisi akademik? Besok Pak ya. Besok ya. Di jam keberapa Pak kira-kira? Jam pertama Pak. Ya, siap Pak. Jadi besok jam pertama kita siap supervisi. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan, yang kita lakukan hari ini, diskusi kita, Bapak bisa menerapkannya lebih baik dari hari ini. Kita sudah dapat. Bagaimana Pak? Siap? Siap. Oke, terima kasih Pak. Sampai jumpa besok lagi. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Dapat.